Oh, iya. Junar, udah baca Junar? Hah? Udah baca? Junar yang mana? 2. Sedang sholat. Gini saya lanjut. Tunggu selesai sholat. Al-awwala al-awla al-madhahibi indi wa ahsanuha tariqatan fil jam'i huwa an yuhmala haditha Abi Hurairah wa ma fi ma'nahuma ala al-karahiyati wa hadithu Abi Sa'idin wa Anasin ala al-jawazi lianna hadha ta'wila yubki dimajhulkan an yuhmala hadisa Abi Hurairah wa ma fi ma'nahuma ala al-karahiyati wa hadithu Abi Sa'idin wa Anasin ala al-jawazi lianna hadha ta'wila yubki mafhum al-ahadithi ala zahiraha a'ni hadisai Abi Hurairah min annal maqsuda biha ta'thirun najasati fil ma'i. Selain Syafi'i, yang mana itu? Itu yang mengatakan dalil tadi itu Syafi'i. Raja'at Syafi'i, yang lainnya itu tidak. Itu kalau antum Tommy yang berbicara enak jumhur zahiro muallif. Kalau antum Tommy siapa yang bicara bisa antum tangkap poinnya. Itu juga biasa. Masih apa lagi domirnya nih, kembali kemana? Ya harus sih. Iya. Ya harus. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad rahmatan lil alamin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, wa yakum, kembali kita lanjutkan ya pelajaran kita. Tadi kita sudah menjelaskan apa yang dikatakan oleh Malik rahimahullah taala berkaitan dengan Najah Syafi'iyah. Dia mengatakan Najah Syafi'iyah ila farqat baina wurudil ma'i 'ala najazati wa wurudil najazati 'ala al-ma'. Itu beliau katakan. Baik ya, saya ulangi secepatnya ya, biar lebih antum pahami lagi. Baik, akhwatnya perhatikan ya, kita simpulkan atau kita ulangi biar lebih kita pahami apa yang dituliskan oleh Malik rahimahullah taala. Tadi kan beliau sudah menekankan apa dalil-dalil daripada para ulama kita berkaitan pembahasan yang kita bahas ini. Ya. Kemudian ya, beliau ya, mengatakan bahwasannya jumhur ulama baik itu Syafi'iyah, Hanabilah dan juga Hanafiyah, mereka ketika mendatangkan argumentasi mereka dari dalil-dalil yang ada itu bertentangan dengan hadis A'rabi. Ya. Hadis A'rabi yang masyhur, yang mana apa? Nabi SAW hadis A'rabi menjelaskan sedikit air atau najis yang sedikit itu tidak mempengaruhi air yang sedikit.
sedikit, artinya menajiskan air yang sedikit. Contohnya contohnya gimana? Yaitu ketika air dikencing di salah satu sudut masjid, tempat tadi itu jadi najis, kemudian didatangkan satu timba, gitu kan, untuk menyiramnya, gitu kan. Jelas hadis ini zahirnya itu bertentangan dengan dalil yang digunakan oleh Syafi'iyah ataupun jumhur ulama. Kemudian beliau mengatakan falidzah dikalaja Syafi'iyah, ya, untuk menghindari kontradiksi tersebut, ya, maka Syafi'iyah itu bergegas untuk membedakan antara datangnya air atau datangnya air pada suatu najis, ya, menyiramkan air pada suatu najis, ataukah datangnya najis kepada air. Ya, kalau Syafi'i mengatakan kalau najis, ya, air yang datang menyiram najis, maka air itu walaupun sedikit maka tidak akan najis apabila dia yang datang kepada najis. Tapi sebaliknya, yaitu seperti contoh kasus Arabi, gitu kan? Adapun sebaliknya, kalau najis yang datang kepada air yang sedikit, maka mereka mengatakan air itu jadi najis. Sebagaimana, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis yang tadi sahabat Abu Hurairah yang telah kita sebutkan. Baik, maka setelah itu mu'allif rahimahullah ta'ala beliau mendatangkan ucapan jumhur untuk menjelaskan pendalilan daripada atau argumentasi daripada Syafi'iyah tadi, membedakan antara wurudul ma'i 'ala najasah wa wurudul najasah 'ala ma'. Beliau mengatakan jumhur ulama berpendapat. Siapa jumhur di situ? Selain Syafi'iyah. Qalu hadza tahakkum. Ini adalah klaim, ya, berbicara tanpa dalil. Kemudian itu ucapan jumhur. Stop sampai situ. Itu ucapan jumhur. Kemudian walahu ini, ya, ucapan ataupun argumen pembelaan daripada mu'allif rahimahullah ta'ala terhadap pendalilan Syafi'iyah tadi. Beliau mengatakan walahu idza tu'mila wajhun minan nadhari. Perhatikan ya. Dan, ya, pendapat tersebut, maksudnya ucapan Syafi'iyah tadi, jika diamati itu wajhun minan nazar, dia itu memiliki sisi kebenaran. Baik, di situ baik, soalnya kan sebelum itu ilham minan nazar itu jar majrur. Setiap jar majrur pasti ada muta'allaqnya. Baik, muta'allaqnya di mana dia? Wajhun. Dari apa? Itu dia muta'allaqnya, bukan ummilah. Wajhun. Wajhun minan nazar. Baik. Udah ya? Kemudian, itu dia. Bagaimana susut pendalilannya? Secepatnya lagi. Ya, bagaimana? Belum mengatakan kalau kita pernah amati ucapan Syafi'i itu benar, gitu. Ada kebenarannya. Benarnya di mana? Coba kita amati kata beliau. Wadzalika, ya, hal ada demikian itu. Annahu min al-sawr ila al-ijma'i ala anna najasat al-yasir la tu'athiru fil ma'i al-kathir idza kana al-ma'u al-kathir bihaythu yatawahamu anna najasat la tasri fi jami'i ajza'ihi. Ya, beliau mengatakan bahwasanya para ulama itu saru ila ijma', mereka bergegas untuk melakukan ijma', maksudnya mereka bersepakat, ya, ala anna najasat al-yasir, najis yang sedikit tidak mempengaruhi air yang banyak, maksudnya dia mempengaruhi itu tidak menajiskan air yang banyak, ya. Baik. Kenapa? Jika kan al-ma'ul katsir, ya, apabila air banyak, ketika itu ditawahmu, bahwasanya kita menyangka atau disangkakan anna najasa, bahwasanya najis itu tidak akan menyebar kepada semua bagian air. Wa annahu yastahilu ainuha 'anil ma'il katsir, dan bahwasanya air najis, benda najis tadi itu akan melebur, ya, menyatu dengan air yang banyak. Ya, idza kana dzalika kadzalik. Jika hal itu begitu keadaannya, tadi maksudnya apa? Ijma'nya mereka dibangun atas alasan tadi, ya. Fala yab'udu, maka bukan suatu hal yang mustahil, ya, atau bukan suatu hal yang susah, anna qadran minal ma'i, bahwasanya sebagian daripada air, lau hallahu qadra ma minan najasa, apabila dimasuki sebagian daripada najis, dan najis itu la sarat fihi, ya, menyebar pada air, karena najasan, maka dia air itu jadi najis. Fa idza warada dzalikal ma, maka beliau mengatakan apabila air sedikit tadi itu, ya,
dzalikal ma air yang sedikit tadi itu ya waroda datang kepada najis, maksudnya disyaratkan kepada najis juz'an fa juz'an, sedikit demi sedikit, fa ma'lumun, maka sesuatu yang diketahui annahu tafni ainun tilkan najasah, bahwasanya ainun tilkan najasah, benda najis tersebut akan tafni, akan apa? Akan hilang, dan juga watadhabu, dan apa? Lenyap qabla fana'i dzalikal ma, sebelum habisnya air tadi. Baik, itu ibarat itu. Baik, antum siramkan najis ada, kalau antum siramkan sedikit maka tetesan yang pertama siraman pertama dia hilangkan najis. Tetesan kedua sampai sebelum airnya habis, najis itu yang tadi dikena air sedikit demi sedikit itu sudah habis, sementara air masih ada. Baru air terakhir itu apa? Membersihkan najis. Baik. Kemudian, nah itu dia gitu. Wa ala hadza, sebab itulah fa yakunu akhir juz'in warada min dzalikal ma qad tahura mahal. Sebab itulah maka akhir daripada air, bagian air yang terakhir yang masuk atau yang datang kepada mana? Tempat najis qad tahura mahal, maka air terakhir itu telah mensucikan tempat. Baik, kenapa? Alasannya, kenapa air terakhir itu mensucikan tempat? Ya, makanya itu membedakan kan? Li'anna nisbatahu, karena pemisalan dia, nisbah air itu, ila ma warada alaihi, terhadap apa yang dia datang kepadanya. Perhatikan, bukan dia yang datang kepadanya, berarti air yang datang kepada najis. Ya, perhatikan ya. Baik, ila ma warada alaihi, ya, mimma baqiya minan najasah, dari apa yang tersisa daripada najis, nisbatal ma'il katsir ila al-qalili, seperti apa? Perbandingan air yang banyak datang kepada air yang sedikit, kepada najis yang sedikit dari kepada najis yang sedikit. Baik. Sudah paham ya? Walidzalika, sebab itulah kana al-ilmu yaqau, maka sudah dipastikan ilmu, maksudnya kita paham berarti saat itu ya yaqau fi hadzal hal, pada keadaan ini bizhabi aini najasa. Baik, najis itu sudah hilang. Baik, beliau sebut di sini ada dua kurung, ada enggak di depan dua kurung sini? Baik, apa saya ada? Ada. Ya, beliau mengatakan ini maksudnya keadaan ini fi wuqul juz'il akhir, itu kan at-tahir ala akhir juz'i baqiya min aini najasa, itu maksudnya. Ya, yaitu datangnya bagian akhir yang suci daripada air tadi kepada akhir juz terakhir daripada najis. Walihada, sebab itulah ajma'u, para ulama bersepakat ala anna miqdara ma yutawaddau bihi, bahwasanya ukuran air yang bisa digunakan untuk bersuci ya, baik, dengannya yutahhiru qitratal baul, itu dapat mensucikan tetesan kencing yang jatuh pada badan ataupun pakaian, pakaian ataupun badan. Ya. Wakhtalafu, dan mereka berselisih pendapat idza waqa'at, ya, apabila tetesan kencing yang masuk pada air. Baik, antum berikode di situ, ya, perkara ajma'u wakhtalafu. Antum berikode karena sini sebentar akan dibahas di situ. Ya. Tandai memang wa ajma'u wakhtalafu. Antum tahu memang mana perkara ijma' di situ dan mana perkara khilaf. Baik, lanjut. Saya baca. Bismillah, qala muallif rahimahullah wa 'alal mazahib wa aulal mazahibi indi wa ahsanuha tariqatan fil jam'i huwa anna yuhmala huwa an yuhmala haditha Abi Hurairata wa ma fi ma'nahuma alal karahiyati wa hadithu Abi Sa'idin wa Anasin alal jawazi li anna hadza ta'wila yubki mafhumal ahadithi ala zahiriha a'ni hadisai Abi Hurairata min annal maqsuda biha ta'thiru an-najasati fil ma'i wa haddul karahiyati indi
huwa ma ta'afuhun nafsu wa tara annahu ma'un khabithun wa dzalika annama ya'aful insanu ma yu'afil insan atau ma yu'afil insan. Iya. annama afa ya apa ma yu'afu itu ma yu'aful insanu ya'aful insanu syurbahu yajibu an yajtanibas ti'malahu fil qurbati ilallah azza wajal wa an ya'fa wurudahu ala zahiri badanihi kama ya'afu wurudahu ala dakhilihi. Baik. Kemudian ya mu'allif rahimahullah taala melanjutkan ucapan beliau wa aula. Baik, di sini tarjih dari beliau. Ya, ini wa aula, ucapan ini wa aula ini tarjih daripada Imam Ibn Rushd, pendapat yang beliau kuatkan daripada khilaf yang ada. Beliau mengatakan wa aula al-madzahibi andi, ya, dan yang paling utama dari mazhab-mazhab yang ada menurut saya indi, ya, wa ahsanuha, dan yang paling bagus thariqatan, yang paling bagus metodenya fil jam'i, dalam menggabungkan dalil-dalil yang ada, gitu ya. Fil jam'i maksudnya menggabungkan dalil yang ada, huwa, dia adalah an yuhmala hadis Abi Hurairah wa ma fi ma'nahu 'ala al-karahiyah, yaitu di bawah pemahaman hadis Abu Hurairah dan apa yang semakna dengannya pada makna pada makna karoha. Ingat lagi hadis Abu Hurairah apa? Idza staiqadha, yang mana Nabi mengatakan apabila salah seorang di antara kalian bangun daripada tidurnya, dan hendaklah dia mencuci kedua telapak tangannya terlebih dahulu sebelum dia memasukkan ke dalam bejana ketika akan berwudu. Alasannya karena kata Nabi, kalian tidak tahu semalam di mana tangan kalian bermalam. Alasannya zahirnya itu karena najis. Begitu juga hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah apa? La yabulanna ahadukum fil ma'i da'im thumma yaghtasilu fihi. Janganlah di antara kalian kencing di air yang terbenam kemudian dia gunakan untuk mandi. Dan beliau mengatakan, ya, dua hadis sahabat Abu Hurairah tadi itu zahirnya dibawa pada mana apa? Pada makna karoha, ya, dibenci, bukan makna tahrim, tapi makruh hukumnya. Ya. Baik. Wa haditsu Abi Sa'id wa Anas 'ala al-jawazi, dan hadis Abi Sa'id, hadis Abi Sa'id apa? Sumur berdoa. Dan juga hadis Anas yaitu tentang kisah Arabi. Ya, itu yuhmalu 'ala al-jawazi, dibawa pada pemahaman boleh. Berarti maksudnya menurut beliau, ya, sahabat Imam Ibn Rushd, bahwasanya air yang sedikit, ya, apabila dimasuki oleh najis dan tidak merubah sifat daripada air tersebut, maka air itu adalah air yang makruh. Maksudnya makruh, dia apa? Boleh digunakan, tapi kalau ada yang lain, ya, jangan lebih bagus gunakan yang lain. Jadi hadis Abu Hurairah beliau mengatakan itu di bawah pemahaman makruh. Kalau hadis Abu Hurairah Abi Sa'id dan Anas itu di bawah pemahamannya boleh tapi makruh. Itu jalan tengahnya beliau ambil. Baik. Kenapa beliau mengatakan li'anna hadza ta'ayyud? Kenapa beliau mengambil, ya, metode penggabungan dalil dengan apa yang baru beliau sebutkan? Karena, ya, takwil ini, penafsiran ini yubtil mafhumal ahadits ala zahiriha. Karena metode penggabungan seperti ini tadi, ya, takwil penafsiran seperti yang kita sebutkan itu akan menetapkan pemahaman daripada hadis-hadis yang ada tetap di atas zahirnya. Ya. Baik. Ini maksud saya, kata beliau, hadisai Abi Hurairah, dua hadis Abu Hurairah yang kita baru sebutkan tadi. Min annal maqsuda biha ta'thirun najasati fil ma'i, yaitu yang dimaksud biha dengan hadis Abu Hurairah tadi itu adalah ta'thirun najasah, adanya apa? Pengaruh najis terhadap terhadap air. Wah, baik, itu dia. Naam, najis itu mempengaruhi air, tapi pengaruhnya dia apa? Bukan mempengaruhi akan kenajisannya.
tapi tetap dia makruh. Dia mempengaruhi, dia tidak sampai tahap najis katanya. Itu jadi pengaruhnya. Ya. Jadi kita gunakan dua hadis yang ada. Hadis Abu Hurairah dibawa pada makna makruh, hadis Abu Sa'id dibawa pada makna boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wahaddul karaha, ini penjelasan daripada beliau batasan apa, kapan banyak, maksudnya mi'yar, apa itu mi'yar? Ukuran tolak ukur karaha. Ya, air yang dibenci tersebut, tolak ukurnya apa itu? Kata beliau, ya wahaddul karaha, tolak ukur daripada karaha makruh, air yang makruh indi menurut saya, huwa ma tu'afihi nafsu wa tara annahu ma'un khabithun. Dia itu adalah apa yang dirasa jijik oleh jiwa dan apa? Dan jiwa itu menganggap itu adalah ma'un khabith, air yang jelek, air yang buruk. Baik. Itu dia batasan kita kembali kepada jiwa berarti. Baik. Kalau aku merasa jijik, ya. Baik, berarti ya udah. Itu dia makruh, berarti itu air makruh. Baik, menurut beliau. Wadhalika mana dia? Ya, wadhalika annama yu'aful insanu syurbahu yajibu an yajtaniba istim'alahu fil qurbati ila Allah Ta'ala. Ya, hal demikian itu karena apa yang manusia itu merasa jijik untuk minum, ya. Yajibu, maka wajib an yajtaniba istim'alahu untuk menjauhi penggunaannya fil qurbati dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum saja minum merasa jijik, maka jangan gunakan berarti untuk apa? Antum melakukan berwudu, karena wudu itu adalah qurba ataupun mandi janabah, itu qurba ila Allah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa an yu'afa wurudahu ala zahiri badanihi, dan dia merasa jijik, ya, datangnya air tadi kepada zahir badannya. Zahir badannya maksudnya badan luarnya, gitu kan? Kama yu'afa wurudahu ala dakhilihi, sebagaimana dia merasa jijik apabila air tadi itu masuk ke dalam tubuhnya. Baik, itu dia batasan, maksudnya patokan mi'yar air makruh menurut beliau. Baik, kembali kepada jiwa. Ya, berarti ya ini labil, gitu kan? Ini apa relatif, gitu kan? Ya kalau orang biasa, kalau di kampung-kampung biasa ya santai aja, gitu kan? Ya, kalau dia di India pancing-pancing. Maksudnya biasanya kita, ya seperti saya misalkan kan, saya biasa pakai air ini, misalkan ada apa, tai cicaknya misalnya, gitu kan, maksudnya ya lihat aja kan. Kalau aku merasa jijik ya udah, berarti tai kelihatan. Tai lihat, tai sudah paham sampai situ, tai. Ya, kemudian terakhir baca. Siapa lagi baca? Atau masih lanjut? Iya, San. Baik, lanjut. Bismillah, summa qala alif rahimahullah. Wa amma man ihtajja bi annahu law kana qalilun najasati yunajjisu qalilal ma'i lama kana al ma'u yutahhiru ahadan abadan idh kana yajibu ala hadza an yakunal munfasilu minal ma'i ani syai'in najisil maksudi tathiruhu abadan najisan faqaulun la ma'nan lahu lima bayannahu min anna nisbata akhiri juz'in yaidu minal ma'i ala akhiri juz'in yabqa minan najasati fil mahalli nisbatul ma'il nisbatal ma'il katsiri ilan najasatil qalilati wa in kana yujabu bihi katsirun minan nasil mutaakhirina. Sudah lanjut. Fa inna na'lamu qat'an annal ma'al katsira yuhilul najasata wa yaqallibu ainaha
minan najasati ila taharati walizalika ajma'al ulama'u ala annal ma'a kasiro la tufsiduhun najasatul qalila fa iza taba'al khasilu sabbal ma'i alal makanin najisi awil udwin najisi fayuhilul ma'u daruratan ainan najasati bikasrotihi Baik, lanjut. wala farqa bainal ma'il kasiri an yarida alan najasatil wahidati bi ainiha duf'atan au yarida alaiha juz'an ba'da juz'in Terus. wa idzan haula'i innamah tajju bi maudiil ijma'i ala maudiil khilafi min haitsu lam yash'uru bidzalika wal maudiani fi ghayatin tabayuni. Baik, sampai situ. Baik, kemudian ya, beliau melanjutkan ucapan beliau, wa amma man ihtajja. Baik, ini ya, sanggahan daripada muallif rahimahullahu taala terhadap pendapat daripada ulama-ulama Zahiriyah dan Malikiyah dan sebagian ulama yang lainnya yang apa? Mengatakan bahwasanya ya air itu tidak ada yang menajiskan kecuali dia apa? Najis itu merubah salah satu sifatnya, apakah air itu banyak ataupun air sedikit. Baik. Beliau mu'alif di sini membantah apa yang dikatakan oleh ulama-ulama Zahiriyah dan ulama yang lain. Beliau mengatakan, Anda perhatikan, beda kan karena di sini kalau apalagi di kitab Anda itu tak campur-campur itu kan. Jadi kadang tidak tahu ini yang dibahas yang sudah mana, tidak kan? Tapi kadang masih pembahasannya tadi padahal sudah lain lagi di beliau ini. Jadi antum ganti lagi pola pikirnya. Ya, maksudnya apa? Pikiran anda metodenya beda lagi. Ya, ini sudah selesai tadi. Nah, tadi pertama setelah Jabir dia memperkuat pendapatnya Syafi'iyah kan. Kemudian setelah itu dia mendatangkan pendapat yang wajib menurut beliau gitu kan. Kemudian beliau menjelaskan tentang ma'ul air yang makruh. Tapi sekarang terakhir ini beliau mendatangkan membantah pendapat Zahiriyah dan ulama-ulama yang seberpemahaman dengan mereka. Tadi beliau mengatakan, wa man ihtajja, adapun ulama yang berhujjah bi annahu law kana qalilan najasati, bahwasanya ya, seandainya qalilun najasah. Baik. Bagaimana saya mau tes dulu untuk menerjemahkan ini bagaimana? Tidak. Anda terjemahkan bi annahu law kana qalilun najasati. Baik. Najis yang sedikit. Antum terjemahkan itu na'at dan manus. Nah, betul. Itu adalah idhofatu apa? Di sini adalah apa? Idhofatu apa? Dia ini idhofanya adalah apa? Na'at ilal maq'ud. Itu dia. Ada jawaban itu. Makanya antum lihat begitu. Makanya terjemahkan dia itu ada sebutnya sebenarnya dia aslinya begini dia. Ya. Apa? Law kana an-najasatul qalilah. Itu dia sebenarnya. Ya. Antum perhatikan begitu. Ya. Coba antum lihat nanti pembahasan idhofah. Itu sangat membantu antum untuk menerjemahkan. Kalau antum begini, kenapa begini terjemahnya gitu kan? Dia itu ada namanya idhofah apa? An-na'tu ilal manqutihi. Baik ya. Seharusnya dia itu apa? Ya, law kana najasatul qalilah, tapi diambil dirubah dijadikan apa? Mudhofun ilaih. Jadi yang dunia itu qalilun najasah. Makanya kita terjemahkan najis yang sedikit. Karena memang asalnya dia itu adalah na' dan man'ud. Paham maksudnya? Baik. Wa man ihtajja annahu law kana qalilun najasati. Dan bahasanya bangsa ulama yang berpendapat atau berhujjah bahwasanya seandainya najis yang sedikit, ya, yunajjisu qalilal ma'i, dia menajiskan air yang sedikit,
lamma kana al-ma'u yutahhiru ahadan abadan, maka kita tidak akan mendapatkan air yang akan mensucikan seseorang selama-lamanya. Baik. Ya. Ini perkataan ini yang dikatakan oleh ulama-ulama Zahiriyah. Kalau kalian mengatakan bahwasanya apa? Air ya, apa? Najis yang sedikit itu akan menajiskan apa? Air yang sedikit, maka berarti konsekuensinya berarti kita tidak akan dapatkan air yang dapat mensucikan kita. Baik? Anda bisa pahami? Baik. Contohnya gimana? Ya udah. Antum punya, berarti antum kesulitan nanti untuk mensucikan apa? Antum mau mensucikan anggota tubuh antum, berarti antum harus cari 20 terus. Paham nggak? Kira Zuhair yang berpendapat dia tohur. Zuhair yang berpendapat dia tohur. Meskipun dimasuki langsung sedikit air yang sedikit dimasukin aja sedikit. Makanya kan aku bilang dari sini, ini bantahan daripada jumhur. Apa? Zuhair kan bukan. Buatan Zuhair ya. Apa itu? Saat ini. Saya yang bilang ini buatan Zuhair ya. Tapi Zuhair ya dia berpendapat tidak najis. Apa? Ini. Yang benar ini bantahan ke, berarti yang benar ya bantahan ke pendapat itu. Apa tadi? Apa jawab pendapat tadi? Tidak najis kan? Dan jadi air yang sedikit dimasukin aja sedikit tidak najis. Apa maksud kalau benar jadi najis qalil al-ma'i lamma kana al-ma'u yutahhiru abadan. Ya, idh kan yajib ala hadha abadan najisan. Baik, kan dulu. Wa man ihtajja bi annahu law kana qalilan najasati yunajjisu qalilal ma'i lamma kana al-ma'u yutahhiru abadan. Iya. Apa yang tujuannya? Ini bantahan Zuhairiyah. Ini Zuhairiyah berpendapat jika air yang sedikit dimasukin aja sedikit, dia tetap najis. Tetap tohur. Amma man ihtajja law anna. Bantahan Zuhairiyah untuk Iya. ini. Terus Ini bantahan Zuhairiyah. Bukan Zuhairiyah atau bantahannya? Bukan itu. perhatikan, ini kan bantahan siapa? Zuhairiyah ke Syafi'i. Zahiriyah kan mau berdalil bahwasanya pahami dulu. Ya. Ini Zahiriyah, ini beliau menukilkan dulu. Mau menukilkan apa? Mau menukilkan pendapatnya orang Zahiriyah. Zahiriyah kan mengatakan apa? Air yang sedikit, najis sedikit tidak merusak. Air yang sedikit. Tapi taklilnya mereka apa? Ini dia menyebutkan taklil. Taklilnya mereka akan berdalil, mentaklil alasan tersebut. Seandainya kan jumhur mengatakan kalau air yang banyak tidak mengapa gitu kan? Kalau air sedikit rusak gitu kan? Kan itu pendapat jumhur. Jumhur mengatakan apa? Kalau air yang banyak, najis sedikit tidak merusak. Apabila tidak merusak sifatnya air itu. Kalau airnya yang sedikit, baik, maka najis sedikit akan merusak. Baik. Ini kan pendapat jumhur. Air yang sedikit, ya, najis yang sedikit akan merusak air yang sedikit walaupun tidak merusak sifatnya. Baik, Zahiriyah mau membantah pendapat jumhur. Paham nggak? Zahiriyah mau membantah pendapat jumhur. Jadi ini, baik, saya bilang ucapan dari sini mu'alif ini membantah Zahiriyah. Hanya saja dia nukilkan dulu pendapat Zahiriyah. Bantahan mereka terhadap jumhur ulama. Baik. Apa ulama Zahiriyah dan ulama-ulama sependapat dengan mereka? Ya, termasuk dalam kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Orang-orang Zahiriyah dan ulama yang sependapat dengan mereka mau membantah pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya najis sedikit akan merusak air yang sedikit. Walaupun tidak merusak sifat air tadi. Baik. Alasannya mereka apa? Atau hujahnya mereka apa? Ya. Wahai ini ya, ini ucapan Zahiriyah dan ulama-ulama yang sepemahaman dengan mereka. Mereka mau mengatakan, ini dia. Begini pendalilan mereka ya. Lau kana qalilun najasati yunajjisu qalilal ma'i lamma kana al-ma'u yutahhiru ahdan abada. Seandainya air yang najis yang sedikit itu mau merusak air yang sedikit, maka berarti kita tidak akan mendapatkan sulit mau mendapatkan air yang dapat mensucikan seseorang. Sulit sekali. Baik? Paham enggak? Berarti kalau kita mau seperti ada najis di tubuh kita gitu kan? Berarti apa?
harus mendatangkan air yang banyak. Itu logika yang mereka mau kedepankan. Ya. Kan jumhur kalian harus mengatakan air yang banyak gitu kan? Berarti kalau begitu kita ada najis di tubuh kita, berarti datangkan air yang banyak. Tidak boleh air yang sedikit. Kalau seperti begitu, bagaimana kita mau dapat air? Tidak dapat air kita nantinya. Ya. Karena kalian mau mengatakan apa? Harus air yang banyak. Itu ucapannya siapa? Zahiriyah. Ya. Jadi seperti begini juga. Kalau seperti begitu, wahai jumhur, kalau kalian mau mengatakan, ya, wahai jumhur, kalian mau mengatakan bahwasanya air najis yang sedikit akan apa? Mempengaruhi air yang sedikit, maka berarti kita tidak akan dapatkan air. Ya, sulit kita mau mensucikan apakah tubuh kita ataupun rumah kita ataupun masjid kita yang ada najisnya. Karena harus datangkan apa? Air yang banyak. Karena kalian mengatakan, gitu kan? Ya, hanya airlah yang banyak yang bisa meleburkan najis. Berarti kita tidak akan dapatkan. Antum pahami ya? Logika berpikirnya, logika pendalilan sama dengan yang di atas tadi. Yang apa? Ketika Imam Syafi'i itu, paham nggak? Kan kalau kita lanjutkan dulu, sebentar kita ulangi. Sudah sampai situ, paham? Yuda? Iya. Antum masih bingungan. Baik. Kenapa? Ya, id kana yajibu ala hadza. Ya, karena melazimkan yajibu, ya, atau yalzimu ala hadza. Ya. Mengharuskan berdasarkan atas pendapat ini gitu kan, ala hadza, hadzal qaul maksudnya, ya. Id kana yajibu ala hadza, hadzal qaul maksudnya, ya. Karena lazimnya ucapan ini ayyakunal munfasilu minal ma'i ani syai'in najasi al maqsud ani syai'in najasi al maqsudi tathiruhu abadan najasan. Karena konsekuensi daripada ucapan tadi bahwasanya ayyakunal munfasilu minal ma', bahwasanya air yang terpisah, ya, sesuatu yang terpisah daripada air, maksudnya air yang terpisah, air yang terpisah ani syai'in najasi, dari sesuatu yang najis, al maqsudi tathiruhu abadan najasan, yang sebenarnya di situ al maqsudi tathiruhu itu di situ jumlah tafsiriyah antum bukan, ya, antum berikan apa, garis samping, ya. Antum jadikan garis samping itu dia, ya. Baik. Yang dimaksudkan untuk membersihkannya, maka selama-lamanya dia adalah najis. Ya. Faqaulu la ma'na lahu, maka ucapan ini adalah ucapan yang tidak memiliki nilai. Sampai di situ antum sudah pikirkan dulu. Ya, apa yang mereka mau maksudkan? Siapa yang bisa jelaskan? Sudah jelas apa antum dalam katakan situ? Coba antum. Apa yang beliau maksudkan situ? Hah? Iya. Terus? Iya. Maksudnya al-maqsudu tathiruhu, ya. Maksudnya najis yang ingin disucikan itu, maksudnya itu dia. Ya. An-najis al-maqsudu yang dimaksudkan untuk membersihkannya, itu dia. Antum paham? Sekarang antum kembali kepada hadis Arabi. Ya. Hadis Arabi. Baik, ya. Jadi beliau mengatakan sini, ya, konsekuensi apa, bahwasanya apa, air ini beliau mengatakan amma man tajalau kana qalilan najasati. Perhatikan dari situ antum mulai. Dari situ antum mulai. Ya, adapun ulama yang berpendapat bahwasanya seandainya apa, air yang ada seandainya najis yang sedikit, itu apa, menajiskan air yang sedikit,
maka kita tidak akan mendapatkan apa? Air yang dapat mensucikan selama-lamanya. Itu kan ucapan mereka. Baik. Coba. Baik, sekarang enggak usah dulu kita baca, antum pahami daripada kata-kata itu apa konsekuensi dari kalimat tadi itu. Berarti tidak akan ada air, walaupun air itu tidak akan ada air yang dapat mensucikan najis. Udah itu kan. Itu kan konsekuensi daripada ucapan tadi yang di atas. Coba antum lihat. Ya, adapun ulama yang berpendapat bahwasanya najis yang sedikit, ya, itu akan menajiskan air yang sedikit, ya, maka kita tidak akan mendapatkan ya air yang dapat mensucikan kita selama-lamanya. Tidak mendapatkan air yang dapat kita sucikan, bersuci selama-lamanya. Konsekuensinya berarti daripada ucapan mereka ini bahwasanya apa? Air yang terpisah daripada najis sendiri berarti tidak dapat mensucikan. Itu kan konsekuensinya. Paham enggak? Itu kan konsekuensi daripada ucapan yang mereka sebutkan di atas. Berarti air yang al-munfasil anin najasa, ya, air yang berarti yang terpisah juga daripada najis, itu tidak dapat mensucikan. Itu konsekuensi daripada ucapan mereka. Berarti kita tidak akan mendapatkan air. Berarti kalau antum mau mengatakan begitu, berarti tidak ada air dong yang dapat mensucikan. Karena kita tidak akan mendapatkan air yang dapat mensucikan selama-lamanya. Ini dia. Baik, ada sebagian. Ini sekarang misalkan ini najis. Baik, ini air. Baik, ini al-ma'u munfasil anin najasa, tidak bersatu dengan najis. Yang terpisah daripada najis. Antum jangan pikir lagi air mutlak. Air yang terpisah daripada najis. Air yang tidak disiramkan. Perhatikan. Ya, ini misalkan baik, najis, Anda siramkan. Ya, ada seperti kisah Arabi, ya. Dia kencing, kemudian Nabi suruh ambil air untuk siramkan. Baik, air yang disiramkan ke najis itu dia sudah bersatu dengan najis. Tapi sekarang air yang masih di dalam timba saya tadi ini. Ini sekarang ada kencing di sini. Baik. Ini air di timba. Baik. Inilah yang dikatakan air yang terpisah. Itulah. Al-ma'ul munfasil, inilah air yang tidak bersatu dengan najis. Baik, antum sampai situ? Ya. Antum baca berkali-kali, saya ulang satu kali, ya. Kalau antum paham, alhamdulillah. Kalau antum tidak paham, antum ulang-ulangi antum sampai antum paham. Makanya saya bilang ini pembahasan yang apa? Antum agak harus banyak mengulanginya. Baik, saya ulangi dari apa yang beliau katakan. Baca, Yuda. Wa amma man ihtajja. Yutahhiru. Baik, terjemahkan. Adapun orang yang berhujjah bahwasanya jika najis yang sedikit itu menajiskan, air yang sedikit Menajiskan, iya. tidak akan ada air yang dipakai suci lama-lamanya. Baik, berarti intinya, baik ya. Yang intinya antum pahami di sini. Lamma kanal ma'u yutahhiru abadan, maka tidak ada air yang dapat mensucikan selama-lamanya. Itu dia. Konsekuensi daripada kalimat itu. Itu ya. Antum jami dulu kalimat-kalimat sebelumnya. Ini dia. Baik. Ya, seandainya air najis sedikit merusak air yang sedikit, ya, mereka mau mengatakan kalau begitu berarti konsekuensinya berarti antum tidak akan mendapatkan air. Sulit mau, ya. Antum sulit akan mendapatkan air. Baik. Ya ikhwan, perhatikan. Ya. Keadaannya ini antum jangan kalian sekarang. Sekarang kan banyak air, Ustaz. Itu banyak air deh. Gitu kan? Masa kita tidak dapatkan itu baik. Antum kembalikan keadaan para ulama kita dahulu. Ya, yang sangat sedikit airnya untuk mendapatkan air 2 kullah itu bukan perkara yang mudah. Paham enggak? Baik. Ya, maka sekarang antum pahami apa konsekuensi daripada ucapan orang tersebut atau sebagian ulama tadi. Seandainya air yang sedikit, najis yang sedikit akan merusak air yang sedikit, berarti kita tidak akan mendapatkan air selama-lamanya. Baik, konsekuensinya apa berarti? Berarti tidak ada air yang dapat mensucikan. Itu kan konsekuensinya. Paham enggak?
Itu konsekuensi daripada ucapan dia terakhir. Apakah benar atau salah? Tapi itu konsekuensinya. Antum jangan pikirkan benar, antum sekali lagi, karena biasanya kita itu antum, ya apalagi antum biasanya, itu terpikir, kok ucapan ini salah? Ana tidak mengatakan ucapan dia benar. Antum pahami saja dulu alurnya. Baik ya? Antum jangan putar pikiran antum untuk ini cari benarnya, ini salah. Memang salah. Hanya saya bilang ikuti alurnya, jangan antum pecahkan konsentrasi antum sehingga membuat antum bingung untuk memahami ini. Ikuti saja dulu alurnya. Nanti sebentar kita jawab. Sudah paham sampai situ? Itu konsekuensi daripada ucapan tadi. Ya, kenapa? Ya. Berarti ya yutahiru ahadan ini dia. Karena yajibu ala hadza, maka beliau karena yajibu ala hadza maksudnya yalzimu ala hadzal qaul, itu dia. Ya, hadza itu isyarat kepada qaul. Ya. Jadi karena konsekuensi daripada ucapan tersebut an yakunal munfasilu minal ma'i an syai'in najasi. Selesai sampai situ dulu. Baik. Berarti konsekuensinya bahwasanya air yang terpisah daripada najis, ini dia, air yang terpisah daripada najis ini air yang belum disiramkan ke najis. Ya. Air yang masih berdiri sendiri yang belum disiramkan ke dalam najis. Baik. Konsekuensinya bahwasanya air yang terpisah daripada najis, maksudnya air yang berdiri sendiri, ya. Yang terpisah daripada najis, an syai'in najis, daripada sesuatu najis. Al-maqsudu tathiruhu, yang najis itu yang ingin dibersucikan. Al-maqsudu tathiruhu, yang ingin najis yang ingin disucikan. Abadan, selama-lamanya najis. Najasan ini dia adalah apa? Dia adalah khobar daripada ayyakuna. Berarti air tersebut adalah najis. Itu konsekuensinya. Berarti air itu semuanya najis. Baik. Fa qaulun la ma'ana lahu, maka ucapan ini tidak ada benarnya. Itu. Ucapan itu tidak baik. Ucapan itu tidak benar sama sekali. Lamma bayyanahu min, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Min, apa itu yang dijelaskan? Anna nisbata akhir juz'in yaridu 'alal ma'i 'ala akhir juz'in yabqa minan najasati fil mahalli nisbatal ma'il katsir ila najasatil qalil. Ya. Maka ucapan itu tersebut tidak benar. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Apa itu? Anna nisbata akhir juz'in. Bahwasanya ya akhir juz, ya. Akhir juz, ya, akhir bagian, ya, yaridu minal ma', ya, akhir bagian daripada air, yaridu, ya, ala akhir juz'in, ya, terhadap akhir bagian, ya baqa minan najasa, daripada yang tersisa daripada najis, fil mahalli, pada suatu tempat, nisbatal ma'il katsiri ila najasatil qalilati. Itu seperti perumpamaan air yang banyak terhadap air yang sedikit. Apa? Najis yang sedikit. Baik. Perhatikan ya. Mereka ini sebentar supaya antum tidak bingung, saya kedepankan dulu penjelasan berarti. Ya, beliau ingin membantah ya, orang-orang Zahiriyah. Kalau kalian mau mengatakan seperti begitu, ya, bahwasanya ya, kan Zahiriyah mau membantah jumhur. Wahai jumhur, kalian mengatakan apa? Ya, najis yang sedikit akan merusak air yang sedikit. Baik. Kemudian Zahiriyah ya membantah argumentasi jumhur itu. Kalau begitu ya konsekuensinya berarti kalian mau mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya kita tidak akan mendapatkan air yang bisa kita gunakan bersuci. Berarti yang bisa digunakan bersuci itu cuma air yang banyak. Kembalikan pada masa dahulu, sangat sulit dapat air. Kalau begitu bagaimana kita mau dapat air? Ya, karena untuk mensucikan badan kita ataupun tempat kita harus air yang banyak. Berarti sebenarnya jumhur Zahiriyah mau mengatakan kalau begitu kalian harus mengatakan bisa air yang sedikit atau najis yang sedikit itu tidak merusak air yang sedikit seperti kisahnya siapa? Arabi. Baik. Maka ya jumhur membantah ataupun mu'alif mengatakan konsekuensi ucapan kalian juga seperti begitu, berarti kalian mau mengatakan berarti ya air yang terpisah daripada najis yang ingin disucikan, air itu juga tetap najis, karena konsekuensi kalian mau mengatakan tidak ada air yang dapat mensucikan najis tersebut. Baik? Ya. Jadi begini. Antum sudah mulai paham sampai sini enggak? Paham?
Zuna. Ilham. Terus kalau antum paham, nampakkan muka-muka pahamnya antum. Kalau anda lihat anda seperti tidak paham, anda yang bingung, antum paham apa tidak ini, gitu kan? Meragukan masalahnya. Baik, udah sampai situ dulu ya. Sebentar saya lanjutkan. Sudah sampai situ? Baik. Wa in kana yata'ajjabu bihi katsirun minal mutaakhirin. Walaupun ucapan saya ini, baik, ya itu membuat takjub sebagian ulama zaman mutaakhirin, ya. Zaman beliau maksudnya. Maksudnya pendalilan, ya. Argumentasi daripada muallif yang membantah pendapat Zahiriyah tadi itu, ya, sebagian ulama itu merasa heran bagaimana dia membantah dengan metode pembantahan dia tadi itu. Ya, makanya antum bingung juga kan? Antum bingung kan? Ya, ulama saja bingung, ya heran maksudnya kan? Ya ta'ajab, heran juga kok bisanya gitu kan? Ya. Paham enggak? Wa in kana itu palingnya adalah ucapan dia yang sebelumnya itu, ya. Itu membuat heran sebagian ulama zaman mutaakhir kita, zaman beliau. Kemudian ya stop sampai situ. Mana dia? Mana tadi? Ya. Fa inna na'lamu qat'an, karena sesungguhnya kita mengetahui secara pasti annal ma'al katsir, bahwasanya air yang banyak yahilun najasata. Itu apa? Itu dapat melebur najis. Wa yuqallibu 'ainaha ila tahara, dan menggantikan, merubah zatnya menjadi suci. Walidzalika ajma'al ulama, sebab itu ulama telah sepakat ala annal ma'al katsir, bahwasanya air yang banyak la tufsiduhu an-najasatul qalilah atau najasatul qalilah, tidak dirusak oleh najis yang sedikit. Fa idza taba al-ghasilu sabbal ma, apabila orang yang mencuci itu dia mengikutkan, maksudnya mengikutkan air, ya. Dia mengikutkan tumpahan air alal makanin najas, terhadap suatu tempat yang najis, awil udwin najasi, ataupun anggota badan yang najis, fayahilul ma'u darurata ainan najasati bikathratihi, maka air itu akan merubah secara pasti ainan najasah, benda najis, bikathratihi, dengan jumlahnya dia yang banyak. Wala farqa bainal ma'il katsiri, dan tidak ada perbedaan antara air yang banyak, an yarida ala najasatil wahidati bi ainiha duf'atan. Tidak ada perbedaan antara air yang banyak yang datang kepada najis, satu najis bi ainiha, ya. Itu taukidnya itu. Ya. Duf'atan, satu kali siraman maksudnya. Au yarida 'alaiha juz'an ba'da juz'in, atau dia datang sedikit demi sedikit. Maksudnya air yang banyak ketika dia datang dari najis, apakah antum tumpahkan satu kali, maka dia menghilangkan najis, ataupun antum tumpahkan sedikit demi sedikit, maka dia akan menghilangkan najis bagaimanapun keadaannya. Maka ini dia paling intinya juga antum pahami. Fa idzan, ya, haula'i ihtajju bi maudi'il ijma'i ala maudi'il khilaf. Oleh karena itu, berarti para ulama tersebut, maksudnya Zahiriyah, ya, itu mereka berdalil dengan sesuatu perkara yang sudah disepakati terhadap perkara yang diperselisihkan, min haitsu lam yash'uru bidzalika, yang mana mereka tidak menyadari perkara tersebut. Wal mawdi'ani fi ghayatit tabayun, dan dua keadaan tadi, mana dua mawdi'ani, perkara ijma dan perkara khilaf, itu ada perbedaan yang sangat besar sekali, ya, pada puncak perbedaan, maksudnya ada perbedaan sekali. Perhatikan, antum sudah sampai, ada gambaran sampai sini ya, saya ulangi. Jadi perhatikan, itu dibangun dengan pengkiasan mereka, analogi mereka, yang ada pada hadis A'rabi. Dari situ, ya, mereka, ya, Zahiriyah. Sekarang kita lihat pada kisah A'rabi, dia kencing di masjid, gitu kan, najis sedikit kan. Kemudian disiramkan dengan air yang sedikit,
Pertanyaannya, apakah najis tadi itu hilang apa tidak? Hilang, betul? Baik, hilang. Dia putar pola pikirnya, pendalilannya. Ya, dia putar. Ya, berarti dia logikan kan, seharusnya kan menjelaskan, seharusnya hadis Arabi tadi itu antum berdalil tentang apa? Bahwasanya najis sedikit ketika ditumpahkan dengan air yang sedikit, baik? Ditumpahkan dengan air yang sedikit, najis yang sedikit didatangi dengan air yang sedikit, baik? Maka air yang sedikit itu akan menghilangkan najis yang sedikit ketika air ditumpahkan ke najis yang sedikit. Itu dalil ataupun itu sesuatu yang ditunjukkan oleh hadis Arabi. Baik? Betul apa tidak? Betul. Baik. Tapi kalau zahiriyah dia balik. Bahwasanya apa? Ya, najis yang sedikit tidak merusak air yang sedikit. Najis yang sedikit tidak merusak dengan air yang sedikit. Ya. Dengan kisah Arabi tadi. Padahal dua kisah ini berbeda. Ya. Ataupun keadaan ini berbeda. Makanya kan beliau mengatakan, coba perhatikan ya. Tadi perkara ijma yang saya sebutkan tadi sebelumnya, antum perhatikan memang perkara ijma, antum bacakan di situ. Ada tadi saya sebutkan, antum baca memang ijma dan ikhtilaf. Apa di situ? Minathol keterangan minal boy tahir bil Baik, perhatikan perkara yang diijmakan oleh para ulama dalam masalah ini yaitu apa? Yaitu berkaitan apabila air yang datang, air ya, yang menyirami najis itu ijma para ulama bahwasanya air yang sedikit, baik, itu bisa mencucikan najis yang sedikit. Itu ijma para ulama. Baik, air yang sedikit ketika disiramkan kepada najis yang sedikit, ijma para ulama bahwasannya air yang sedikit tadi bisa mensucikan najis yang sedikit. Ini ijma. Baik, kemudian mereka berselisih pendapat berkaitan dengan apa? Apabila najis yang masuk ke dalam air. Paham enggak? Antum paham enggak, Abdul Razak? Jadi mereka menggunakan hadis Arabi untuk membaca pendalilan mereka, padahal kasusnya berbeda. Baik? Ya. Kasusnya berbeda. Kasusnya Arabi itu bukan ya sebenarnya dalil Arabi, hadis Arabi itu tidak menguatkan pendalilan mereka. Ini masalah lain. Ya masalah air yang datang kepada najis yang sedikit dapat mensucikan. Tapi kalau pembahasannya kan Arabi najis yang masuk ke dalam air. Baik? Kalau pembahasan air yang datang kepada najis atau air yang disiramkan kepada najis, na'am ijma para ulama bahwasanya air yang sedikit dapat mensucikan najis yang sedikit. Tetapi ketika najis yang sedikit tadi, makanya kan di situ beliau sebutkan apa tadi situ? Ya, waqtalafu, gitu kan? Dan mereka berselisih idza waqa'atil qitratu minal bauli, apabila tetesan daripada kencing itu masuk ke dalam air. Baik, di situ ada khilaf. Maka beliau mengatakan fahaulai yang paling ujung tadi, ya. Inna mahtajju bi maudhi'il ijma. Mereka mau berdalil dengan perkara ijma terhadap perkara yang kita perselisihkan. Maksudnya ini beda kasus itu loh. Bagaimana kalian mau menggunakan dalil itu, gitu kan? Nah, kalau kasus itu air yang masuk ke dalam apa? Yang datang yang menyirami najis, nah kita tidak perselisihkan situ. Saya juga sepakat dengan kalian. Ya, ijma kita di situ. Kenapa itu terus kalian mau menggunakan dalil itu bahwa pada permasalahan yang kita perselisihkan? Ya, ini beda kasus. Bisa dipahami sampai situ? Baik. Ya, udah itu dia ya, endingnya daripada apa yang antum sebutkan tadi. Saya ulangi sekali lagi secepatnya. Antum sudah paham nggak? Kalau antum sudah paham, jangan lagi saya ulangi. Baik, kalau begitu semua tes kepada antum. Antum siapa yang anukan? Ilham atau siapa? Imam. Antum menjelaskan. Kalau mungkin antum menjelaskan, antum teman-teman antum paham. Kalau anda jangan saya paham. Junah. Antum bisa? Dari situ wahtajja. Wa amma man tahajja. Pokoknya antum jangan bergerak kalau antum tidak paham. Paham? Antum bisa jelaskan sampai dari situ? Baik, enggak apa-apa sedikit. Akhwatnya ada yang bisa?
Kalau ada akhwat yang bisa jelaskan, antum mbaknya hanya begini tidak bisa jelaskan, terlalu. Baik, apa Jan? Betul, itu antum benar bisa sudah paham itu. Itu benar antum. Tapi itu antum langsung selesaikan endingnya antum itu. Ya, maksudnya saya ingin dari sini wa amma man ihtajja. Itu anak supaya antum bisa jelaskan semuanya. Baik, saya ulangi pelan-pelan, ya. Saya ulangi pelan-pelan. Wa amma man ihtajja bi annahu law kana qalilan najasati. Ini dari kalimat ini adalah ucapan siapa? Zahiriyah. Baik. Perhatikan, ini ucapan zahiriyah. Bukan, kenapa? Nah, ikuti antum. Ini ucapan bi anna man ihtajja. Sampai situ saya dulu. Ya. Wa amma man ihtajja. Sampai situ saya dulu. Itu ucapan siapa itu? Siapa? Muallif. Ya, ini ucapan muallif, sampai sini dulu. Ini ucapan muallif. Baik. Dia mendatangkan ucapannya bahwasanya ulama yang berpendapat, baik, sampai situ itu ucapannya muallif. Kemudian bi annahu lakana qalilan najasa, ini penukilan daripada muallif terhadap ucapannya zahiriyah dan yang semisalnya. Perhatikan situ. Baik. Baik. Sekarang semanukan dulu sama antum semuanya. Kita jadi baik. Antum datangkan kepada anak, ya, pokok pembahasan atau pokok perselisihan antara jumhur dengan Hanafi, dengan Zahiriyah. Baik, apa? Dari sini dulu. Ini yang untuk atas ini di sini dari permulaannya. Ya, permulaannya antum pahami dulu apa pokok pembahasannya mereka. Pokok khilafnya apa? Baik, ya. Apakah najis yang sedikit gitu kan masuk ke dalam air yang sedikit itu merusak air tadi ataukah menjadikan najis? Ataukah tidak? Baik. Ya. Kalau jumhur mengatakan iya, air yang sedikit akan dirusak dengan najis yang sedikit. Apakah berubah sifatnya ataupun tidak? Kecuali air yang banyak. Berarti air yang banyaklah yang tidak dapat dirusak dengan najis. Itu dia. Baik. Itu pendapat jumhur. Kalau air sedikit dapat dirusak dengan najis, kalau air yang banyak tidak dapat dirusak dengan najis. Kalau Zahiriyah berpendapat semuanya tidak dapat dirusak kecuali merubah sifatnya gitu kan. Baik. Kemudian dari sini ya mulai antum pahami di sini ya. Kemudian beliau mengatakan wa man ihtajja. Adapun ulama yang berpendapat, ini ucapannya beliau, bi annahu law kana qalilan najasa, ya. Baik, ini penukilan daripada beliau terhadap ucapannya Zahiriyah dan semisalnya. Yang mana Zahiriyah mau mendepan jumhur, wahai jumhur, kalau kalian mengatakan bahwasanya ya najis yang sedikit itu akan merusak air yang sedikit, ya, maka berarti apa? Berarti kalau seperti itu kita tidak akan mendapatkan air yang bisa kita gunakan bersuci. Paham? Itu sampai situ dia. Ya, mau ya. Lau kana al-qalil najasatu yunajisu qalilal ma'i lamma kana al-ma'u yutahhiru ahadan abadan. Sampai di situ. Itu dia. Kenapa mereka berpendapat itu ingin membantah jumhur? Ya, itu untuk membantah jumhur karena jumhur mengatakan, najis kalau sedikit masuk pada air sedikit akan merusak air, kecuali pada air yang banyak. Berarti seakan-akan jumhur mengatakan, yang bisa mensucikan apa? Najis adalah air yang banyak, betul kan? Paham enggak? Sampai situ? Paham sampai situ? Yaudah. Berarti ya itu konsekuensi daripada konsekuensi yang mau dipaksakan, yang diarahkan oleh siapa? Zahiriyah. Kalau begitu wahai jumhur, kalian mengatakan bahwasanya apa? Kalau memang kalian mau mengatakan begitu ya. Air najis sedikit kalau masuk, bahwasanya hanya air yang banyak yang bisa mensucikan itu kan yang mereka mau katakan, ya. Ya, berarti apa? Berarti kalau seperti begitu kita tidak itu mana dia? Ya.
lamma kana al-ma'u yutahhiru abadan, maka kita tidak akan mendapatkan ya air yang dapat mensucikan kita. Maka berarti air tidak dapat mensucikan. Itu konsekuensi yang mau mereka sebutkan. Kenapa? Berarti air tidak bisa mensucikan kita, berarti kita mau dapat air di mana? Maka kemudian itu makanya sampai di situ. Itu bantahan jumhur Zahiriyah kepada jumhur. Kalau kalian mau mengatakan begitu, berarti air tidak akan dapat mensucikan seperti begitu. Maka mu'alif mengatakan id kana yajibu ala hadza, ya. Karena lazim, ya, id kana yajibu. Ini bantahan daripada mu'alif kepada ucapannya jumhur yang baru pada ucapan Zahiriyah yang membantah jumhur, ya. Ini bantahan lagi. Jadi ini bukan membantah dia, ya. Maka id kana yajibu ala hadza, maka kalau begitu id kana hadza, maka ini ucapan ini mengkonsekuensikan ayyakunal munfasilu minal ma'i an syai'in najisil maksud tafsir abadan najasan. Berarti konsekuensi daripada ucapan kalian wahai Zahiriyah, berarti air yang terpisah daripada najis itu apa? Adalah najis. Kenapa dia katakan begitu? Kenapa dia membuat konsekuensi seperti itu? Pemualif, karena ucapan mereka bahwasanya tidak ada air yang dapat mensucikan, betul kan? Itu kan konsekuensinya, benar nggak? Paham nggak? Dan selesai sampai situ, udah. Makanya beliau mengatakan faqaulun la ma'na lahu, maka pendapat ini tidak ada nilainya. Ya. Perhatikan, ya. Antum ini iltizam, sekarang antum gunakan dalalatul iltizam. Apakah ini kelaziman daripada ucapannya Zahiriyah ataukah tidak? Antum harus tanyakan lagi kepada Zahiriyah. Lazimul qaul laisa biqaul, gitu kan? Tapi ini apa? Kelaziman yang kita pahami, gitu loh. Anda gunakan dalalatul iltizam lagi. Apakah ini memang betul begini Zahiriyah artinya? Ya antum apa? Tanyakan lagi. Karena lazimul qaul laisa bil qaul. Ya, konsekuensi suatu pendapat ataupun suatu mazhab itu bukan mazhabnya dia, ya. Kecuali kita sudah apa? Cek dan recheck kepadanya. Kita pertanyakan, betul nggak begini kan nggak kau masuk? Kalau dia mengatakan iya, ya berarti iya, lazim dia. Harus tabayun dulu. Baik? Sudah sampai situ paham? Juna. Lamma bayannahu, sebagaimana yang kami telah jelaskan. Baik, kenapa ya? Mereka menggunakan seperti ini, kenapa Zahiriyah mau mengatakan membantah jumhur dengan metode begitu? Berarti begini tadi, dia mau mengatakan, coba kalau kalian mau mengatakan cuma air yang banyak yang dapat mensucikan, kan begitu kan? Ya, dia mau ambilkan pada, coba melihat kisah A'rabi, airnya kan sedikit, tahu? Airnya kan sedikit, tapi dapat mensucikan. Itu sebenarnya dilanjutkan dia, ya. Landasan daripada apa? Debatnya ini dia dari situ dia. Zahiriyah mau mengatakan berarti kalian mau konsekuensi daripada ucapan kalian berarti tidak ada air yang dapat kita bersuci. Sementara Nabi mensucikan kencing dengan air. Itu dia. Baik? Bisa dipahami sampai situ enggak? Ya, makanya kan beliau mengatakan ya lamma bayyanahu. Ya sebagaimana tidak ada, pendapat itu tidak ada nilainya. Sebagaimana yang telah kami jelaskan. Apa yang telah dijelaskan bahwasanya apa? Ya, antum harus bedakan. Pendapat kalian itu dibangun atas ya apa yang kalian pahami tentang kisah daripada A'rabi. Ya, makanya kan beliau mengatakan ya lamma bayanahu min anna nisbata akhir juz'in. Beliau mau mengkisahkan. Ya, sebenarnya itu dia dibangunnya dari situ. Zahiriyah mau menghujjah mereka dengan dalil A'rabi. Kemudian mereka mau membantah. Ya, jangan kalian samakan ya kasus apa A'rabi dengan kasus yang kita bahas ini. Sebagaimana yang karena sebagaimana yang telah kami jelaskan, apa yang kami jelaskan bahwasanya ya ada perbedaan antara air yang masuk ke air yang datangi apa najis ataupun air najis yang datangi air. Jadi kalau air yang datangi najis, walaupun dia sedikit, itu dia itu sama permisalannya dengan air yang banyak. Bagaimana dengan air yang banyak? Karena coba lihat ada najis. Antum tumpah sedikit demi sedikit, right?
ya, tumpah sedikit demi sedikit, maka tetesan-tetesan air tadi itu akan meleburkan daripada najis yang ada, sebagaimana air yang banyak dapat meleburkan najis yang sedikit. Jadi itu dia pengkiasannya. Ya. Mau dikiaskan, kalau jumhur atau mu'alif ini, itu dia mau mengkiaskan antara air yang banyak, air yang sedikit yang datang kepada najis yang sedikit, itu ibarat air yang banyak yang masuk ke dalam, yang datang kepada najis. Ya. Dan ini perkara ijma para ulama. Para ulama sepakat bahwasanya air walaupun sedikit, kalau dia yang menyirami najis, maka akan dapat mensucikan najis tersebut, meleburkan najis tadi. Baik? Ya, makanya kan beliau jelaskan di sini ini. Ya. Mana? Dari sini ya, fala ma'na li'anna ma bayanahu min anna nisbat akhir juz'in yaridu min al-ma'i ala akhir juz'in yabqa min an-najasati fil mahalli nisbatul ma'il katsir ila najasati qalil. Baik? Itu dia sudah mengkias. Ini sudah masuk dalil kias dia. Ya, mu'alif sudah datang dalil pengkiasan. Wa in kana yu'ajibu bihi katsirun minal mutaakhirin. Walaupun pendapat ini ataupun pendalilan yang beliau datangkan ini, ya. Ucapan yang beliau sebutkan tadi itu gitu kan, itu dapat membuat keheranan banyak daripada mutaakhirin. Fa inna na'lamu qat'an annal ma'al katsir. Ini semua sampai tadi, ya. Ini masih pendalilan masalah pembahasan kias tadi. Dia mau mengkiaskan, itu intinya dia. Sampai terakhir, faizan, kalau seperti itu, haula'i, mereka itu inna mahtajju bi maudhi'il ijma'i ala maudhi'il khilaf. Mereka mau berdalil terhadap suatu perkara yang kita sepakati terhadap perkara yang kita perselisihkan. Maksudnya, ya, pendalilan kalian itu tidak pada tempatnya. Baik. Sudah sampai situ. Karena fal maudhi'ani fi ghayati tabayun. Karena dua perkara tadi itu itu sangat berbeda jauh. Beda jauhnya mana? Satu ijma, satu khilaf. Ya. Mau berdalil, ya itu yang tadi pembahasan siapa tadi? Yang Suat saya anukan tadi kan? Yang antum tadi tanyakan berkaitan mirip dengan itu pertanyaan antum tadi, yang pertama antum tanyakan tadi. Ya. Ustaz, bagaimana mereka berdalil padahal ini kita masih ada khilaf gitu kan? Baik. Saya bilang tidak ada masalah kalau itu. Yang masalah itu kalau perkara ijma, yang dalil yang sudah kita ada ijma, kemudian antum kita mau berdalil dengan perkara yang kita sudah ijma, kemudian antum bawa pada perkara yang kita khilaf. Enggak bisa, gitu loh. Kalau sama-sama khilaf ya enggak jadi masalah, gitu kan. Baik, ya. Tapi ikhwan, ana ingatkan antum ulangi ini berkali-kali. Karena ana juga berulangi ini berkali-kali. Ya, ana mau pahami ini ya berkali-kali, ana buka syarah ini berapa kali ana bukan makanya antum ya, kalau antum tadi enggak baca ini baru antum mau datang ya wajar ya. Ana berapa hari, ana 2 hari ana buka buku, ana cari buku ya untuk membantu memahami saya ini. Baik? Antum paham? Ya, antum tidak murojaah tadi enggak baca mungkin ini udah. Makanya antum baca pelan-pelan ya. Kemudian antum ya baca kembali di syarah yang lain, bisa jadi membantu antum dalam memahami pembahasan ini. Baik. Kemudian fahadza ma dhahara lana min hadzal mas'alah. Maka ini adalah apa yang nampak ya bagi kami dalam masalah ini. Baik, ini sudah selesai dia. Ya. Min sababi ikhtilafin nasi fiha, daripada perbedaan pendapat para ulama dalam masalah tersebut, wa tarjih aqwalihim, dan juga mentarjih menguatkan pendapat-pendapat mereka fiha berkaitan dengan masalah ini. Ya. Lawadatna law ansalakna fi kulli mas'alatin hadzal maslak. Kami sangat menginginkan seandainya kami dapat menempuh metode ini pada semua pembahasan. Lakin ra'ayna anna hadza yaqtadi tulan. Akan tetapi kami melihat bahwasanya anna hadza, metode ini ataupun masalah ini atau maslak ini gitu kan, yaqtadi tulan, itu akan membawa pada pembahasan yang panjang ya, mengkonsekuensikan panjangnya pembahasan. Wa rubbama aqaz zamanu anhu, dan kadang-kadang dan boleh jadi zaman itu sempit ya. Zaman itu tidak mencukupi. Wa annal ahwata, dan bahwasanya yang perkara wa annal ahwat, apa itu artinya? Iya, dan bahwasanya yang lebih berhati-hati huwa an ya'ummal ghardul awwalu allazi qasadnahu. Ya. Tujuan awal kami itu, tujuan awal yang kami inginkan itu ya ummah, itu dapat meliputi. Dan maksudnya walaupun tidak semuanya dia bisa membahas semuanya, tetapi
ya, pembahasan itu bisa sudah meliputi pokok-pokok pembahasan. Ya. Wa in yassarallahu ta'ala fihi wa kana lana infisakhun minal umri fasayatimmu hadzal ghard. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran, kemudahan kepada kami dalam masalah ini, wa kana lana, dan kami memiliki umur yang panjang, fasayatimmu hadzal ghard, maka kita dapat menyempurnakan apa maksud kita ini. Bahwasanya beliau ingin menjelaskan bahwasanya sebenarnya beliau itu ingin membahas lebih panjang, ya, daripada kalimat yang terakhir ini. Beliau ingin membahas lebih panjang terhadap pada masalah ini, tetapi itu tadi, ya, beliau mengatakan seandainya kita menempuh, kita korek semuanya gitu kan, maka akan membutuhkan waktu yang panjang, dan bisa jadi waktunya juga sempit, ya. Dan beliau mengatakan, ya, semoga Allah berikan kita umur panjang dan bisa kita sempurnakan pembahasan tersebut yang beliau inginkan. Baik, ya, itu dia yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, dan semoga antum ya dapat memahami apa yang kita jelaskan tadi, ya. Tapi ikhwan, anda ingatkan, antum harus punya prinsip. Antum jangan sampai meninggalkan satu lembar ataupun satu paragraf daripada kitab ini antum tidak pahami, ya. Antum harus bisa paham. Antum harus kejar. Pokoknya harus paham. Kalau antum punya target seperti begitu, berarti antum akan motivasi untuk belajar, ya. Karena tidak ada satupun kalimat daripada ini ataupun pembahasan paragraf daripada ini kecuali antum harus paham. Karena ke depannya, ya, antum akan mengajarkan kitab ini, ya. Dan antum kalau antum mengajarkan langkah-langkahi, kalau langkah-langkahnya antum karena untuk meringkas pembahasan, tapi kalau langkahnya antum karena tidak paham, ini yang masalah, ya. Langkahnya karena tidak paham, ya. Langkahnya karena tidak paham, itu yang suatu aib. Kalau langkahnya antum karena tidak paham, tapi antum harus paham. Ya, makanya antum meroja lagi, dan sekali lagi antum buka syarah-syarah yang antum miliki, ya, baik yang ada di maktabah antum ataupun di PDF, antum cari membantu pembahasan tadi. Baik, ada yang bertanyakan? Follow up, ada yang bertanyakan? Baik. Punya alasan? Baik. Beliau tidak punya alasan kecuali dengan dalil yang beliau dapatkan. Beliau menguatkan mazhab Zahiriyah. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, itu hadisnya. Beliau menguatkan pendapat Zahiriyah, dan pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat Zahiriyah. Seperti yang kita sudah sebutkan, bahwasanya najis yang sedikit apabila masuk ke air yang sedikit, maka najis yang sedikit itu tidak merusak air yang sedikit tadi apabila air itu tidak berubah sifatnya, ya, tidak merubah warna, bau dan rasanya. Dan kalau antum tanyakan apa alasannya, dalil yang ada itu aja, ya. Iya, sama penjelasan ini, ya. Dan itulah bedanya kita dengan para ulama. Kalau para ulama itu mereka menguatkan pendapat di atas ilmu. Kalau kita, ya, mengambil pendapat karena ikut-ikutan, karena ikut-ikutan, tidak tahu dalilnya apa, bagaimana cara pendalilannya, kenapa terjadi khilaf para ulama, tidak tahu. Ya, makanya antum perlu belajar, minimal, ya, tidak perlu jadi, minimal antum tahulah buat diri antum, gitu kan. Oh, ternyata begini, ya, khilafnya para ulama, ya, ternyata sebabnya khilafnya para ulama seperti begini. Karena kalau kita tidak memahami dalilnya para ulama, ya, cara pendalilannya para ulama, sebab khilafnya para ulama, maka antum akan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak antum lakukan, ya. Akhirnya apa? Antum cuma dengar satu pendapat, kemudian udah pendapat yang di luar daripada pendapat antum rasa semuanya salah. Tidak ada yang benar kecuali pendapat yang antum kuatkan. Akhirnya apa? Ya, antum cuma cari pendapatnya ulama-ulama kita yang antum kagumi. Ya. Ini kesalahan, saya bilang. Ini kesalahan yang terbesar. Saya berani katakan kesalahan terbesar selama ini. Ya. Akhirnya ketika dapat pendapat seperti begini, ya, antum ambil, tidak jadi masalah sebenarnya. Tapi masalahnya, ya, antum hanya menganggap yang benar itu adalah pendapat antum. Di luar pendapat antum, itu antum salahkan semua. Padahal antum sendiri tidak tahu dalilnya.
Makanya ya ikhwan, antum harus belajar. Tidak bisa, antum harus belajar supaya antum beramal itu di atas ilmu. Kalau sudah seperti begini kan kita sudah paparkan, ya. Kita sudah bongkar semuanya. Dalilnya jumhur ada, dalilnya Hanafiyah, maksudnya apa Zahiriyah ada, gitu kan? Cara pendalilannya apa, sebab khilafnya mereka di mana. Tapi antum tahu masalah, oh begini tuh masalahnya. Ya. Kalau ibaratnya sekarang kalau antum ambil pendapat tanpa tahu masalahnya, itu sama saja antum mengambil suatu berita tanpa tahu masalahnya, antum hukum-hukumi orang saja. Ya. Bisa dipahami? Itu kesalahan, dan itu kesalahan terbesar. Salah satu kesalahan terbesar, ya. Akhirnya menimbulkan apa? Orang awam itu tidak boleh berbicara masalah agama. Ya. Apalagi kalau berbicara masalah fikih. Berbicara masalah agama, masalah fikih tidak tahu. Hanya tahunya cuma pendapat yang didapatkan. Itu pun ketika dia dapatkan cuma lewat apa? Ya, lewat postingan. Ataupun mungkin kajian tetapi tidak dijelaskan penjelasan para ulama secara detail dan menyeluruh. Ya, makanya orang awam itu jangan berbicara, jangan juga posting-posting. Kecuali posting masalah akhlak, oke, tauhid yang sudah kesepakatan. Tapi kalau masalah fikih, hukum, sholat, ya, mendatangkan anunya, sholat Idul Fitri, Idul Adha di masjid, oh gini, ya, antum tidak tahu masalahnya, mau bahas masalah itu. Ya. Itu kan akhirnya menimbulkan kekacauan, keributan, ya, dan juga apa? Menimbulkan ya itu kegaduhan di tengah masyarakat. Tidak apa, serahkan pada ahlinya. Ya. Serahkan pada ahlinya. Ya, tapi sekarang kan alhamdulillah antum sudah belajar, ya, baik Ivan maupun akhwatnya, ya, antum sekarang sedikit banyaknya antum sudah paham. Makanya kalau saya lihat ada antum ya yang masih menggunakan metode seperti itu, saya bilang antum belajar bikin apa? Tidur aja antum selama ini. Ya. Dan saya bilang ya ikhwan, makanya ana berkali-kali bilang, ana tidak senang atau ana tidak bangga, ya, dalam artian bersyukur kepada Allah kalau antum cuma bisa baca kitab. Bahkan ana takut kalau modal baca kitab saja antum miliki, kemudian 5 tahun ke depan antum cukupkan baca kitab. Karena biasanya kan begitu. Antum tidak kembangkan diri, tidak mau lagi belajar. Ya, karena sudah bisa baca kitab. Ya udah, belajarnya cuma masalah akhlak. Baca sudah. Masalah akhlak itu antum cuma memang modal baca kitab sudah cukup. Tapi kalau masalah fikih, ya, masalah hukum, masalah akidah, masalah manhaj, ya, antum tidak bisa berbicara kalau cuma dengan modal baca kitab. Makanya antum harus belajar, terus belajar, jangan berhenti. Baik. Ya. Ya, tapi Ustaz kan ini saya mengatakan begini. Nah, itu pendapat beliau, itu yang beliau rojikan, selesai. Apa masalahnya? Kalau misalkan ada ulama yang lain tidak merojikan pendapat Syekh ini, memang salah, gitu kan? Itu kan masalahnya kita. Saya sering mengatakan, ulama sepakat, ya, 4 mazhab ini diakui oleh seluruh ulama. Tidak ada satupun ulama yang tidak mengakui 4 mazhab ini, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ya. Karena antum mengatakan hadis, Al-Quran dengan hadis Ustaz kita anukan. Memang antum bisa berdalil dengan Al-Quran dengan hadis, sudah semua. Kita aja yang sudah belajar masih bingung tanpa petunjuk daripada para ulama. Apalagi kalau modal, ya, hanya daripada kajian umum misalkan, ya, atau baca di YouTube ataupun di poster Facebook, kemudian langsung mau menghukumi para ulama kita. Ya. Bagaimana caranya? Antum mau menghukumi ulama Hanafiyah, ya, mau ulama Syafi'iyah hanya dengan modal seperti begitu, tidak tahu baca kitab lagi. Ya. Orang bisa baca kitab saja tidak bisa menghukum para ulama kita. Ya. Tapi kan Syekh Utsaimin mengatakan begini atau Syekh bin Baz, itu pendapat yang mereka rojikan, silakan, kita silakan. Tapi ini kalau antum mau menghukumi sehingga membuat mau mengeluarkan seseorang daripada keahlusunahannya, itu yang tidak benar. Ya. Baik, itu dia. Antum sebenarnya tidak mau bahas ini lagi, tapi antum tanyakan. Apa lagi? Ada yang mau tanyakan? Satu lagi. Ini kan tadi mualif dibantah dari sisi hadis Anas, hadis Arodi. Sementara disebutkan tadi bukannya dalil utama Zahiri adalah hadis Mughirah. Kenapa mereka tidak
dengan hadis Arabi. Dengan hadis Arabi. bantah dari sisi Hadis Arabi. hadis. Taib, itu dia tadi. Karena masalahnya kasusnya beda. Taib, Zahiriyah mendatangkan ke hadis Arabi itu bukan dan berdalil dengan hadis Arabi itu bukan pada tempatnya. Karena hadis Arabi itu, ya, tempat pembahasan hadis Arabi itu adalah kisah hadis Arabi itu menjelaskan bahwasanya air yang ditumpahkan kepada najis, air yang sedikit ditumpahkan kepada